Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dengan NIM 10573111920. Kelas AK20F, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Di sini saya akan mengangkat nama perusahaan, yaitu PT Unilever Indonesia. Jenis usaha PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang FMCG yang saat ini memegang lebih dari 40 merek. Produk keluaran Unilever dibagi menjadi dua kategori, home dan personal care, perlengkapan rumah dan pribadi, dan foods dan refreshments, makanan atau minuman. Lingkungan hidup dalam kerangka CSR. CSR adalah Corporate Social Responsibility. Kata corporate artinya perusahaan, social berarti sosial, dan responsibility yaitu tanggung jawab. Bentuk CSR ini dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga kelingkungan hidup sosial maupun budaya, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum atau kesehatan, serta memberikan bantuan berupa dana atau kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat. Sekitar dasar hukum perusahaan melakukan CSR adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 74 ayat 1. Nah, di sini lalu mengapa perusahaan terus melakukan CSR? Nah, di sini kita menjelaskan secara tidak langsung kegiatan CSR akan menjamin berkelanjutan bisnis sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, gangguan sosial akibat pencemaran lingkungan akan menurun karena perusahaan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Yang kedua, pasokan bahan baku menjadi lebih terjamin secara jangka panjang. Yang ketiga, potensi keuntungan dari unit bisnis baru yang berawal dari kegiatan CSR yang dirancang oleh perusahaan. Adapun 3 penerapan CSR pada PT Unilever Indonesia, yaitu yang pertama, pilar peningkatan taraf hidup, yang kedua, pilar lingkungan, yang ketiga, pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Yang pertama, yaitu pilar peningkatan taraf hidup. Dalam menjalankan pilar ini, PT Unilever Indonesia berfokus pada peningkatan taraf hidup para petani. Unilever telah meningkatkan taraf hidup sekitar 500.000 petani dan distributor kecil dengan para menjadikan mereka pemasok bahan baku produk Unilever melalui lembaga-lembaga lokal. Yang kedua, pilar lingkungan. Kemasan yang digunakan oleh produk PT Unilever Indonesia kebanyakan menggunakan kemasan plastik. Hal ini membuat perusahaan ini meluncurkan program untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa jika sampah plastik tidak dikelola dengan baik, maka tahun 2050 akan ada lebih banyak jumlah plastik dibandingkan jumlah ikan di lautan. Yang ketiga, yaitu pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. PT Unilever Indonesia Tbk membuat program Indonesia Sehat pada tahun 2004. Tujuan dari program ini adalah untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam membangun kesadaran akan pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian, pengelolaan dan implementasi CSR. Pelaksanaan program CSR PT Unilever Indonesia Tbk dinaungi oleh Yayasan Unilever Peduli di bawah Direktur Human Yayasan Unilever Indonesia, yang merupakan sarana dalam mengimplementasikan Unilever di Indonesia. Misi dari Yayasan Unilever adalah untuk mencari daya, memperdayakan potensi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menyatukan kekuatan dengan mitra, dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan kemitraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 penerapan CSR pada PT Unilever Indonesia. Ya, yang pertama itu tentang program pengembangan petani kedelai hitam. Program ini mendapatkan dukungan dari Universitas Gajah Mada, tim asisten lapangan, dan para ahli dalam mendampingi para petani dalam pengembangan budidaya pertanian dengan prinsip berkelanjutan. Jakarta Grand and Clean. Program ini merupakan program unggulan yang dilaksanakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Adanya program ini karena melihat keprihatinan perusahaan terhadap lingkungan Jakarta. Tujuan dari program Jakarta Grand and Clean adalah untuk merubah perilaku masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pertukaran informasi mengenai pengelolaan sampah sehingga masyarakat memperoleh manfaat. Program ini merupakan implementasi dari CSR PT Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga, yaitu program cuci tangan Lifebuoy
menggosok gigi, dan sarapan. Nah, program ini telah dilakukan sejak tahun 2004, yaitu dengan cara kampanye Lifebuoy Berbagi Sehat. Program Suci Tangan yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk memiliki tujuan yaitu mempromosikan kebiasaan hidup bersih kepada masyarakat, memberikan edukasi dan sosialisasi masyarakat tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kampanye ini bekerja sama dengan berbagai pihak atau lembaga-lembaga di Indonesia. Bahkan perusahaan ini juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan Share Internasional. Lifebuoy sendiri merupakan salah satu produk andalan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Program ini telah mengedukasi sebanyak 2.000 siswa sekolah. Selanjutnya yaitu analisa implementasi CSR PT Unilever. Dalam program pilar peningkatan taraf hidup ini dapat dianalisis bahwa Unilever menerapkan CSR. Nah, Unilever menciptakan program pengembangan petani kedelai hitam dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan para petani dan untuk memberikan kualitas serta kualitas ekonomi yang lebih meningkat dari sebelumnya. Program ini merupakan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bukti kontribusi perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Program CSR PT Unilever sendiri banyak memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun entitas atau PT Universal itu sendiri. Seperti pada program lain PT Unilever, hal ini berdampak besar pada masyarakat, khususnya di Jakarta, untuk mengelola sampah menjadi komoditi yang lebih produktif. Melalui program ini sendiri dapat menginspirasi banyak pihak lain untuk mengelola sampah dengan baik ataupun memberikan dampak pada entitas lain yang belum menetapkan CSR menjadi bergerak. Yang terakhir yaitu analisa implementasi. Dalam konsep perusahaan dapat mengatur secara sistematis nilai-nilai yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan terlebih dahulu. PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang bergerak dalam menyediakan kebutuhan hidup masyarakat sudah menyatakan dari mereka memperhatikan lingkungan sekitar dengan menciptakan program CSR melalui Yayasan Unilever Indonesia atau disebut UI, serta tugas serta 3 pilar besar yang diturunkan secara lebih detail lewat program merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Masyarakat baik peningkatan kualitas hidup lewat pelatihan, menciptakan lingkungan yang bersih, hingga meningkatkan perilaku hidup sehat sejak dini. Baik, mungkin itu saja yang saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.